Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ulinuha dengan NPM 1804050016 ingin mempersembahkan video pembelajaran guna memenuhi tugas asesmen akhir yang diampu oleh Bapak Minzani Aufa MPDI. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan saya, Kak Ulin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu untuk kelas 4, tema 6 tentang cita-citaku, subtema 2, pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai belajar bersama, jangan lupa kita selalu berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dalam menerima ilmu. Baik, silakan berdoa, mulai. Cukup? Nah, baik. Untuk yang pertama, tujuan kita belajar pada kesempatan kali ini yaitu satu, tahu caranya membuat puisi. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan, yaitu daur hidup sempurna dan tidak sempurna. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang cara membuat puisi. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema dari puisi tersebut. Apa sih tema puisi? Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu adalah melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Nah, perlu anak-anak tahu agar dapat membuat puisi dengan mudah. Perhatikan persiapan membuat puisi berikut ini. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis-menulis. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek dan tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, yaitu tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang terakhir, yaitu keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Nah, itu tadi. Kemudian ketika kita membuat puisi, ketika kita mencari informasi, berada di dalam ataupun luar ruangan, pasti kita pernah melihat yang namanya hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Ketika dalam ruangan, kita pasti pernah melihat hewan cicak, kemudian nyamuk, kecoa, tikus, dan lainnya. Tapi ketika kita di luar ruangan, kita pasti pernah melihat ketika kita observasi lapangan, ada seekor kucing, kemudian kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, mari kita pelajari bersama tentang siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Nah, ternyata anak-anak ada hewan yang mengalami metamorfosis ataupun perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, coba dari gambar-gambar ini, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Nah, bisa dilihat anak-anak, itu gambarnya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu adalah
Metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dan bentuk dewasanya. Terus yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Yang ketiga adalah contohnya kupu-kupu. Ya, yang pertama dimulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi ulat, setelah itu ulat berubah menjadi kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Nah, itu contohnya metamorfosis sempurna, yaitu berubah bentuknya, berubah wujudnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Contohnya di sini adalah pada belalang, yaitu metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang perkembangannya itu hewannya bentuknya sama, hanya saja ukurannya yang bertambah besar. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasanya, tidak seperti kupu-kupu tadi harus menjadi telur, kemudian kepompong, kemudian ulat dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini cuma bentuknya saja yang semakin besar. Contohnya adalah belalang. Nah, anak-anak, dari dua materi tadi yang Kak Ulin sampaikan, yang pertama tadi tentang kita membuat puisi, yang kedua tentang metamorfosis atau siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.